Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian di Masjid Al-Marhamah. Namun kita tidak membahas Umdatul Ahkam. Kita akan membahas tentang fikih korban, mengulang materi tahun kemarin. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah ikut kemarin, saya yakin Anda sudah mendapatkan materi ini. Tapi tidak ada masalah, karena yang namanya pelajaran memang perlu diulang dan tidak ada istilah ilmu yang membosankan. Baik, saya mulai dari awal sebagaimana yang dulu. Ada 4 kali pertemuan insyaallah sebelum kita libur, mulai dari Rabu ini dan beberapa Rabu setelahnya. Kita mau bahas tentang yang pertama adalah menanamkan prinsip bahwa kurban itu amal ibadah tahunan. Karena masih banyak pemahaman bahwa kurban itu amal ibadah seumur hidup sekali. Sehingga seolah-olah kurban itu seperti akikah. Sudah pernah kurban atas nama bapak, sudah pernah kurban atas nama ibu, sudah pernah kurban atas nama anak, terus selesai selamanya. Nah, yang kayak gini enggak benar ya. Yang benar gimana? Kurban itu ibadah seumur hidup sekali. Sebagaimana haji itu ibadah setiap tahun. Kurban itu ibadah tiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Sebagaimana haji itu ibadah tahunan, bukan ibadah seumur hidup sekali. Walaupun masalah keterbatasan dana, keterbatasan tempat dan seterusnya, sehingga umumnya orang melaksanakan haji seumur hidup sekali. Kalau misalnya ada orang yang punya kesempatan untuk berhaji tiap tahun, ya sah-sah saja. Dan dulu sebagian para ulama dalam biografinya, di antara kelebihan yang disebutkan adalah si A pernah haji 50 kali, si B pernah haji 40 kali. Itu biasa, karena dia tiap tahun. Di usia sampai 70 tahun misalnya, di usia meninggal 80 tahun, beliau berhaji selama sekian puluh kali. Karena ibadah yang dilakukan tiap tahun, mereka selalu melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, yang mampu harus kurban. Definisi mampu untuk masing-masing ibadah itu beragam. Kita ulang. Definisi mampu untuk masing-masing ibadah itu beragam. Karena ukuran mampu dalam ibadah A tentu berbeda dengan ukuran mampu dalam ibadah B. Kalau kita ditanya, orang miskin itu bisa puasa enggak, Pak? Hah? Orang miskin bisa puasa? Dengan orang kaya lebih pintar mana? Ya? Biasa prihatin ya. Sudah biasa enggak makan. Tapi miskin kalau di zaman kita kan tetap makan. Sehingga dalam hal ini kalau kita berbicara tentang kemampuan, antara satu ibadah dengan ibadah yang lain itu berbeda standarnya. Oleh karena itu untuk bicara kurban, kemampuan kurban tentu berbeda dengan kemampuan zakat. Kemampuan zakat berbeda dengan kemampuan haji. Kemampuan haji berbeda dengan kemampuan jihad dan seterusnya. Karena masing-masing kata mampu untuk di setiap ibadah itu standarnya berbeda. Nah, Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang mampu tapi tidak kurban, coba lihat hadis ini. Man kana lahu sa'atun, siapa yang punya kelapangan rizki, walam yudhahi, tapi dia tidak kurban, fala yaqrabanna musallana,
jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Kira-kira kalau kalimatnya seperti ini berarti apa? Kalau kalimatnya seperti ini, gak usah mendekat tempat sholat kami, itu maknanya apa? Diusir. Maknanya diusir. Jadi ada orang yang diusir oleh Nabi SAW dari masjid. Kalau kita maknai musallana, tempat sholat kami di sini adalah masjid. Karena musallana di sini bisa dimaknai masjid, bisa dimaknai lapangan sholat Id. Kalau kita maknai masjid, coba bayangin di masjid itu yang jadi imam Rasulullah SAW. Ketika kita datang, beliau ngusir kita, bapak keluar, nggak boleh sholat di sini. Kira-kira gimana? Berantem? Mana mungkin? Ibadah yang sifatnya mewakili. Kami ingin menekankan bagian ini. Bedakan antara kepemilikan dengan keterlibatan. Bedakan antara kepemilikan dengan keterlibatan. Kepemilikan untuk hewan kurban, kepemilikan kurban. Kepemilikan kurban adalah siapa atau siapa yang memiliki hewan itu. Yang saya tulis aja beli hewan itu. Umumnya kan orang beli ya. Pakai uang siapa itu? Kalau pakai uang suami berarti milik suami. Kalau pakai uang istri berarti milik istri. Kalau pakai duit pribadi anak berarti milik anak, dan demikian seterusnya. Maka kepemilikan ini standarnya adalah siapa yang membeli hewan itu, pakai duit siapa. Keterlibatan ini lebih luas. Siapa anggota keluarga, siapa anggota keluarga yang mau dilibatkan dalam atas nama. Jadi kan dalam korban itu ada atas nama, dalam atas nama penyembelihan. Sebab Nabi SAW pernah berkorban atas nama beliau dan seluruh. Maka berarti ini diperbolehkan orang korban dengan mencantumkan atas nama orang yang ingin dia sebutkan dalam korban itu. Misalnya, ini korban atas nama diriku dan anggota keluargaku. Ini korban atas nama diriku dan seluruh orang yang berada di rumahku, dan kalimat-kalimat yang semisal. Hukumnya boleh. Nah, yang terjadi di sini Pak, keterlibatan. Kalau kepemilikan tetap milik satu orang. Nah, kepemilikan itu adalah kepemilikan paket kurban. Paket kurban itu bisa 1 kambing atau 1/7 sapi. Sehingga seekor sapi dimiliki oleh 7 orang dan melibatkan 7 keluarga. Bukan dilibatkan 7 orang, bukan ya, karena dia dimiliki oleh 7 orang. Sehingga 1 paket kurban adalah 1 paket kurban yang dimiliki oleh 1 orang. Kemudian saat penyembelihan melibatkan sekian banyak orang yang merupakan anggota keluarga dari al-mudahhi, dari sahibul kurban. Baik. Dalil tentang ini adalah model kurban di zaman sahabat. Atha bin Yasar pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, "Kaifa kanatid dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana cara berkorban di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Abu Ayyub, "Kana ar-rajulu yudahhi bisyati anhu an ahli baitihi."
Seseorang itu berkorban dengan menggunakan seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun, mereka makan dan mereka berikan kepada orang lain. Sahibul kurban boleh memanfaatkan sahibul kurban, sehingga kalau ada orang kurban, hewannya sudah dia sembelih, selesai. Sementara distribusi ini aturannya berbeda, sehingga ibadahnya itu sudah selesai sampai di selesainya penyembelihan. Kalau distribusi ini aturannya berbeda. Berarti misalnya kurban tapi tidak didistribusikan, sah atau tidak? Sah. Sehingga ya, saya kurban, saya beli seekor kambing, kemudian saya sembelih, terus saya bawa semua dagingnya, gak ada satupun yang saya berikan kepada orang lain untuk saat itu, sah kurbannya. Loh Pak, kok dibawa semua pakai apa? Saya mau akikoh, atau saya mau walimah misalnya. Ada walimah keluarga saya, ada walimah siapa. Nah, ini nanti mau saya gunakan untuk kegiatan walimah, tapi bulan depan. Boleh? Boleh. Dan sahibul kurban yang paling berhak. Maka kalau misalnya sahibul kurban minta kepada panitia, tolong urusi hewan saya, biaya adminnya berapa? 200.000. Dia bayar 200.000. Biaya apa? Biaya penanganan kurban. Kemudian sahibul kurban minta, tolong setelah disembelih, saya minta dikuliti, semuanya taruh di rumah. Itu panitia nggak boleh nolak. Ya, karena panitia nggak punya hak. Ini kan hak dia. Harus kono belihan dewe ya. Ya sah-sah saja. Tapi kan dia sudah bayar 200.000 tadi nggak Pak? Dia sudah bayar 200.000. Sehingga ketika dia sudah bayar 200.000, sebenarnya dia sudah menunaikan kewajiban dia untuk menggunakan jasa orang lain. Saya sudah bayar 200.000 untuk penyembelian, kemudian pengeletan sampai dicacah-cacah selesai. Dan tadi mintanya 200.000. Nah, saya minta tolong bawa ke rumah saya semuanya, mau saya freezer. Akhirnya dibawa semua ke rumah sahibul kurban, dimasukkan ke dalam freezer. Sekian bulan misalnya beliau pulang haji atau pulang kegiatan umroh. Nah, daging itu baru dikeluarkan untuk acara tadi. Bolehkah seperti ini? Boleh. Karena kurban sudah selesai sampai di kegiatan penyembelihan. Cuman ini mohon maaf ya, kadang ada banyak panitia yang karena kurang paham tentang masalah aturan kepemilikan, mereka lebih bisa menguasai daripada sahibul kurban. Nah, ini enggak benar. Sahibul kurban itu lebih berhak ya. Sehingga kalau sahibul kurban minta, wahai panitia, saya sudah bayar 200.000, nanti saya minta ya, sampil kanan kiri depan belakang. Tulang iga, ati, PNKB. Ya Pak, yang ditinggal apa Pak? Usus, jeroan, brabas. Masya Allah, Bapak meninggalkan kotoran untuk panitia ya. Jadi yang ditinggalkan tinggal lambungnya, ususnya, terus apa lagi? Yang dia nggak doyan tinggal kepala misalnya, kaki. Boleh nggak? Secara aturan boleh, sah-sah saja. Nah, misalnya anggota keluarganya banyak sekali. Ini pas anak-anakku udah mulai, anak-anak saya pada pulang, cucu-cucu saya pada pulang semua. Di rumah ada 20 orang. Maka saat dia berkorban, ya hanya untuk makan satu keluarga. Boleh?
Boleh. Karena bukan syarat kurban harus ditangani oleh panitia. Ulama beda pendapat apakah harus ada yang disedekahkan ke orang lain. Sebagian ada yang mewajibkan, pokoknya harus ada yang disedekahkan. Tapi pendapat yang lebih kuat tidak harus. Dan Nabi SAW menyarankan fayaquluna wa yut'imun, mereka makan sendiri dan mereka berikan kepada orang lain, ya. Ini sifatnya, atau yang diceritakan oleh Abu Ayyub, ini sifatnya perbuatan sahabat yang bukan perintah. Artinya mau seperti ini silahkan, mau dimakan satu keluarga juga silahkan. Dan sedekah kepada satu keluarga itu juga bisa dinilai sedekah. Yang punya hewan si A, tapi dimakan oleh satu keluarganya A. Si A ngundang seluruh saudara-saudaranya, kemudian ponakan-ponakannya, paman-pamannya diundangi semua. Ada kurang lebih 30 orang di rumahnya. Dia nyembelih seekor kambing, kemudian makan 30 orang. Sedekah bukan itu? Sudah termasuk sedekah, sah-sah saja. Loh kok takmir dibageni Pak? Ya sah-sah saja. Oh sudah bayar ke takmir. 100? 250 di sini seekor kambing. Sapi sama kambing sama? Masya Allah. Oh beda. Oh ya, baik. Oke, baik. Jadi kalau sudah bayar seperti itu, berarti sudah memenuhi kewajiban. Nah, kira-kira kalau ada kayak gini di Marhama gimana Pak? Hah? Kon golek masjid liyane wae ya. Wis sampean korban ning jaba kono Mas. Ada budaya yang berbeda ini Pak. Di Lamongan ya, di tempat kami, kurban itu di rumah. Sehingga taunya saya dulu korban itu ya sendiri-sendiri. Di sini si A misalnya korban ya dia sembelih di rumahnya, si B korban disembelih di rumahnya, dan demikian seterusnya. Jagal itu keliling. Jagal itu dia pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Nah itu dikasih jam. Nanti saya datang ke rumah sampean jam sekian. Saya datang ke rumah sampean jam sekian. Nah begitu dia selesai sholat langsung keliling dia. Dan di masjid itu jarang sekali ada kurban. Saya masih ingat di masjid kami itu dulu ya, nggak tahu sekarang. Cuman ada seekor kambing. Orang nitip seekor kambing di masjid. Nah, berbeda dengan di Jogja. Kalau di Jogja kan kolektif ya. Dikumpulkan, kemudian nanti ditangani oleh panitia yang dibentuk oleh takmir. Dan mungkin akan berbeda di tempat yang lain. Namun pada prinsipnya semuanya boleh. Nah, kalau kita lihat dari prakteknya para sahabat, mereka berkorban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Ada yang dimakan dan ada yang diberikan kepada orang lain. Selanjutnya, batasan keluarga yang boleh dilibatkan dalam kurban itu siapa saja? Coba kita lihat di sini keterangan Imam Al-Baji. Imam Al-Baji ini ulama mazhab Malikiyah. Yajuzu lil insani ayyudahya an nafsihi wa an ahli baitihi bisyatil wahidah. Seseorang boleh berkorban atas nama dirinya dan anggota keluarganya dengan seekor kambing, yakni bi ahli baitihi. Yang dimaksud dengan ahlul bait yang boleh dilibatkan dalam apa tadi? Atas nama korban adalah ahlan nafaqah. Adalah orang yang sumber nafkahnya sama. Orang yang sumber nafkahnya sama. Jadi walaupun mungkin dia tinggal berbeda dengan orang tuanya, tapi selama masih dinafkahi oleh orang tuanya, maka orang tuanya boleh berkorban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya, termasuk yang berada di luar kota. Bapak punya anak sedang kuliah misalnya. Itu kan tidak menafkahi dirinya sendiri ya, tapi dicukupi oleh orang tuanya yang sedang kuliah ini. Orang tuanya korban
di Jogja, anaknya kuliah di Jakarta misalnya. Termasuk nggak anaknya ini bisa dilibatkan? Bisa. Kenapa? Dinafkahi oleh orang. Jadi masih satu nafkah. Berarti kalau ada anak yang sudah pisah, sudah nikah, sudah berkeluarga, sudah mentas, sudah mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya sendiri, berarti sudah bukan lagi ahlul bait yang dipakai atas nama ketika korban. Begitu ya. Ibnu Habib yang juga ulama Malikiyah mengatakan walahu ayyudkhila fi udhiyatihi man balagha min waladihi wa in kana ghaniyan idza kana fi baitihi idza kana fi nafaqatihi wa baiti. Boleh meniatkan kurban untuk anaknya yang sudah balik meskipun dia mampu, jika anak itu dia nafkahi dan tinggal di rumahnya. Kalau Ibnu Habib mensyaratkan harus satu atap. Nah, berdasarkan penjelasan ini, maka ada 3 syarat yang boleh kita libatkan dalam kegiatan kurban atas nama kita. 1, ada hubungan keluarga. 2, satu sumber nafkah. 3, satu atap. Baik. Kalau satu atap tapi tidak ada hubungan keluarga, Pak, pembantu itu tinggal di rumah majikan, kemudian dia makan dengan menggunakan dana atau nafkah majikannya, tapi tidak ada hubungan keluarga, boleh nggak dilibatkan? Kalau berdasarkan keterangan ini tidak berlaku, kecuali kalau pembantunya dijadikan keluarga. Ya, baik. Jadi insya Allah berkaitan dengan batasan keluarga ini, kalau kita pakai keterangan al-baji, cukup nafkah dan anggota keluarga. Beda rumah nggak apa-apa. Satunya di luar kota karena sedang kuliah atau karena aktivitas yang lain, selama sumber nafkahnya sama bisa dilibatkan. Berarti orang tua bisa nggak? Orang tua bisa nggak? Bisa. Karena kan hidup ini gantian ya. Waktu anaknya nggak mampu, yang ngasih nafkah siapa? Orang tua. Waktu anaknya mampu, orang tuanya nggak mampu, yang ngasih nafkah anak. Hidup ini kan gantian. Makanya antara anak dan orang tua itu wajib memberi nafkah. Di Klaten itu saya pernah gabung dengan panitia zakat fitrah. Nah, selesai zakat fitrah dikumpulkan, kemudian daftar penerima itu ditunjukkan. Kita akan berikan zakat fitrah kepada ini. Nah, saya sempat tanya ya, pastikan Bapak hanya orang miskin yang boleh nerima. Nah, terus tanya, nah biasanya yang tak kasih itu ini, yang kami kasih itu ini. Nah, disebutkan ada orang yang sudah sepuh sekali, sudah lumpuh, sepuh, usianya 80-an mungkin, ibu-ibu janda. Dah. Terus saya tanya, beli ini tinggal di mana? Ya bareng karo anaknya. Terus nafkah beliau ya dari anaknya. Anaknya mampu atau tidak? Anaknya kerja di Samsat. Oh. Akhirnya kita ke sana, rumahnya bagus, kaya ya. Tapi ibunya kan orang yang nggak mampu, miskin. Kalau kayak gini boleh nggak disebut orang miskin? Hah? Tidak. Kenapa? Melu anak. Kalau disebut orang miskin, bayi itu miskin, Pak. Ya. Bapaknya gajinya tiap bulan 1 miliar. Punya anak 5, mulai dari usia 10 tahun ke bawah sampai bayi. Bayinya miskin gak, Pak? Hah? Kan gak punya apa-apa, ora iso nyambut gawe ya? Sehingga bayi ini gak bisa kerja, gak bisa apa-apa. Apakah dia miskin?
bapaknya tabungannya 10 miliar. Nah, itu yang disebut dengan tabi. Jadi begini, dalam keluarga itu ada pokok, ada pengikut. Pengikut ini disebut dengan tabi. Status pengikut itu sama dengan status pokok. Ibu rumah tangga walaupun tidak kerja di luar, tidak berpenghasilan, tapi kalau suaminya direktur Pertamina, kita tidak bisa mengatakan ibu yang miskin. Kenapa? Dia ngikutin status suaminya. Tapi saya nggak kerja itu, Pak. Saya nggak punya sumber pendapatan. Iya, kamu tidak berpendapatan, tapi suamimu kaya, sehingga posisi kamu ngikutin suami. Begitu ya. Nah, dari sinilah berkaitan dengan masalah nafkah, ada usul dan ada usul dan ada furu'. Usul itu bapak, kakek, bapak, ibu, kakek, nenek, dan terus ke atas. Furu' itu anak, cucu, cicit, dan terus ke bawah. Dua ini saling memberi nafkah, sehingga usul wajib memberi nafkah ke furu', furu' wajib memberi nafkah ke usul sesuai kemampuan masing-masing. Karena itu anak wajib ngasih nafkah ke orang tua, sebagaimana dulu orang tua wajib ngasih nafkah ke anak. Nah, kadang pemahaman ngasih nafkah ke orang tua itu masih belum begitu maksimal, sehingga jarang ada anak yang mau ngasih nafkah ke orang tua. Bapak era mampu ya dimbarne ra mampu. Ya bapak kan bapak, Mas. Wis iso urip dhewe, ya kabeh iso urip dhewe. Tapi kamu punya kewajiban memberi nafkah orang tuamu ketika orang tuamu sudah tidak produktif. Dan demikianlah interaksi yang diajarkan dalam Islam, yang mampu memberi kecukupan kepada yang tidak mampu. Maka kalaupun ada orang yang sama sekali tidak mampu, maka nanti dia ditanggung oleh anaknya. Kalau nggak ada anak, Pak, ditanggung oleh negara. Jadi dia nggak punya keturunan, dia sudah purna, atau bahkan dia tidak punya pensiunan, tidak kerja sebagai karyawan negara, sudah nggak produktif, nggak punya anak, ya, tinggal mantap saja, ya, mangan tabungan. Tabungannya habis, tinggal satu rumah, kemudian rumah itu dijual, dia pindah ke rumah yang lebih kecil, dia makan tabungan sampai habis dan belum mati-mati. Selama rizkinya masih ada gak bakalan mati. Terus misalnya, Pak, semiskin-miskinnya orang ini misalnya sampai gak punya apa-apa, dalam kondisi itu negara yang berkewajiban untuk menanggungnya. Nah, dulu zaman Umar radhiyallahu an seperti itu sangat diperhatikan. Saya nggak tahu kalau di tempat kita undang-undangnya ada ya, undang-undangnya ada. Anak miskin, orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun pada prakteknya ternyata banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan hak itu. Makanya salah satu solusi yang kami, jadi solusi orang yang punya kewajiban untuk mengembalikan uang ke negara, misalnya ASN yang dulu pernah ngambil harta negara tapi nilainya nggak seberapa, misalnya nilainya anggaplah 10 juta, dari akumulasi uang saya dulu sebagai guru, saya sebagai ASN
pernah ngambil harta negara senilai 10 juta, belum saya kembalikan. Solusinya salurkan ke fakir miskin. Masih banyak fakir miskin yang belum dapat haknya dari negara, yang seharusnya mereka dipelihara oleh negara, tapi kami nggak pernah dapat dari negara. Misalnya ya, maka kita kasih ke mereka. Baik, ini ada uang negara, kita kembalikan ke atas kayaknya sulit, langsung kita serahkan kepada fakir miskin, karena Anda punya hak untuk mendapatkan fasilitas dari negara. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kita paham seperti itu, berarti harusnya ini ya Pak ya, idealnya jumlah kurban di masyarakat sama dengan jumlah kakak muslim yang mampu. Idealnya kan gini. Karena tadi kurban itu ibadah keluarga, dilakukan setiap tahun bagi yang mampu. Berarti kalau semua orang yang mampu keluar satu kurban, maka kurban di masing-masing itu sejumlah anggota atau sejumlah kakak yang mampu di kampung itu. Baik. Sekarang saya tanya, ketakmiran Al-Marhamah mengcover berapa RW? 5 RW. 5 RW itu berapa kakak? Ada 500-an? 4 RW, 400? Antara 400 sampai 500. Anggaplah di angka 450 gitu aja ya. Baik. Jumlah paket kurbannya berapa? Yang mampu berapa? 450 itu. Mampu semua? Hah? Yang mampu? Ada yang Nasrani. Jadi 450 yang Nasrani, 50 ada? Ada. Lebih. Anggaplah 350 sudah ya. Yang mampu 300. Berarti kan seharusnya ada 300 paket. Sampai segitu enggak, Pak? Hah? Tersebar karena ada yang kurban di luar. Nah, insya Allah sebenarnya sekarang semangat kaum muslimin sudah mulai bangkit ya. Jadi kalau dulu kurban itu masih langka Pak. Mungkin Bapak pernah dapat cerita itu ya. Ada orang kurban di Gunung Kidul, naruh kambing jantan bagus, ditaruhlah di satu kampung. Nah masyarakatnya merasa eman, wedus apik kok yang ini kok dibelah. Akhirnya dirawati sekampung. Karena eman, wedus dibelah, rasido korban. Masya Allah. Lah kasihan sahibul korban ya. Wallahu alam. Baik, nah insya Allah besok kita akan mengukur tingkat kemampuan orang untuk bisa disebut sebagai orang yang wajib korban atau yang harus korban. Besok akan kita bahas. Tadi kan sudah kita bahas ya tentang, sudah kita singgung, mampu dalam masing-masing ibadah itu berbeda. Maka tingkat kemampuan orang dalam berkorban insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Baik, ada yang mau disampaikan? Silakan. Nah, silakan Bapak. Iya, silakan. Korban di masjid. Mm-mm. Masya Allah. Baik. Yang dimakan bersama itu kambingnya siapa, Pak?
Atau ngambil dikit gitu daging kurban itu. Tapi pakai apa? Belanja, beli daging 250 atau 100, sekian ratus ribu tadi. Baik. Jadi boleh nggak sih panitia mengambil jatah kurban untuk makan bersama? Ya, sebagaimana ini ma'ruf di masyarakat dan hampir di banyak masjid seperti itu ya. Baik. Kalau ada non muslim yang mau ikut kurban, diterima nggak Pak? Misalnya non muslim, aku melu Arab nyumbang seekor kambing, itu diterima nggak? Hah? Boleh diterima nggak? Silahkan diterima. Oh nggih, kami terima. Nanti kambing Bapak akan kami sembelih pertama kali. Bar subuh kita sembelih. Masya Allah. Apa maksudnya Pak? Bar subuh disembelih maksudnya apa? Sebelum sholat id. Nanti kambing Bapak akan kami sembelih pertama kali. Bar subuh langsung disembelih, berarti kan sebelum sholat id. Disembelih sebelum sholat id, kurban nggak itu? Tidak. Nah ini yang paling aman. Begitu ada non muslim mau iuran kambing atau apa, silakan diterima. Sembelih setelah subuh, sudah bisa langsung proses dimasak. Setelah sholat id, panitia sudah biasa sarapan. Terima kasih Bapak, kambing Bapak dipakai sarapan panitia. Masya Allah. Kalau ada silahkan ya. Karena ada banyak kasus ternyata non muslim juga pengen ikut gabung bareng rame-rame dengan kaum muslimin dalam berkorban. Kalau nggak ada kejadian seperti ini kan kejadian luar biasa ya. Kalau nggak ada kejadian luar biasa seperti ini gimana? Boleh nggak ngambil jatah itu? Insya Allah boleh, tapi minta izin kepada sahibul korban. Nah, izin kepada sahibul korban itu ada dua. Ada izin secara lisan atau tulisan, dan ada izin secara urf. Karena izin itu ada dua ya. Izin secara berdasarkan kesepakatan. Ini bisa lisan atau tulisan. Jadi misalnya masing-masing sahibul korban dikasih selembar kertas atau kalau sekarang ya kuesioner lewat online, menyebutkan nama, kemudian jenis hewan kurbannya, terus di situ dikasih ketentuan. Apakah Anda mengizinkan satu hewan kurban Anda diberikan ke masyarakat 2/3? Dua, kan 2/3 ya, sepertiganya ke dia, 2/3-nya ke masyarakat. Yang kedua, apakah Anda mengizinkan hewan kurban Anda diambil sebagian untuk makan bersama? Yang ketiga, apakah Anda mengizinkan kulit hewan kurban Anda disedekahkan untuk dijualkan panitia? Nah, ketika dia centang semua, centang-centang-centangan, sudah selesai. Berarti sudah ada izin dari pemilik. Ini izin kesepakatan. Nah, ada yang kedua, izin urfi, berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan itu artinya gini, orang ini sudah tahu nanti hewan saya pasti akan diambil sebagian untuk makan bersama. Dia tahu, dia sadar akan itu. Karena kebiasaan masyarakat di sini, panitia di sini, mereka akan menggunakan hewan kurban itu untuk makan bersama, atau apa? Kurban itu akan dibagikan ke masyarakat sebanyak 2/3. Dia tahu. Ketika dia tahu dan dia diam saja, tidak melarang panitia, maka hukum asalnya sudah diberi izin. Loh, Bapak kan sudah tahu kalau di sini seperti itu. Nah, ketika Bapak diam saja ya ngertinya kami, Bapak sudah mengizinkan. Kecuali kalau nggak mau, kalau nggak mau sampaikan di depan. Nanti kalau sudah kambing saya sudah disembelih, saya minta tadi ya
sampil kanan kiri, depan belakang, tulang rusuk dan punggung. Kayak no kabeh ya. Nah, kalau dia sudah ngomong seperti itu di depan, berarti dia sudah mengecualikan dari peraturan urf yang ada. Baik, insya Allah dipahami ya. Nah, jadi insya Allah nggak apa-apa Pak, selama yang bersangkutan membolehkan. Cukup? Ada lagi? Silakan Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan klik izin bertanya Ustadz Ami, bagaimana hukumnya jika kami penjual hewan kurban memberi hadiah kepada panitia penyembelihan hewan kurban yang menjadi membeli hewan kepada kami? Contohnya keperluan konsumsi dan upah jagal ditanggung penjual hewan. Terima kasih. Masya Allah. Nah, sekarang penjual hewan sudah mulai banding-bandingan harga ini, sehingga mana yang bisa memberikan fasilitas yang lebih, maka dia diminati panitia. Baik, coba kita lihat skemanya kayak gini ya. Ini sudah menyinggung masalah muamalah ya, bukan lagi kaitannya dengan fikih kurban. Di sini ada jamaah, di sini ada panitia, di sini ada penjual, nanti ada jagal, itu pihak yang berbeda. Kalau misalnya Pak, ini ambil cuan, ini ambil cuan, ini ambil cuan, ambil untung, ambil untung, ambil untung, itu pakai duitnya siapa Pak? Hah? Pakai duitnya jamaah, sehingga jamaah itu membayar dan yang dapat untung panitia, penjual, jagal. Masya Allah ya. Jadi beban jamaah jadi lebih berat ya, karena harus memberikan keuntungan kepada tiga pihak. Panitia yang ngambil untung, penjual ngambil untung, jagal juga ngambil untung. Biaya yang harus dikeluarkan kan jadinya lebih besar. Baik. Nah, semacam ini boleh nggak? Ya tergantung skemanya. Pertanyaannya, status panitia itu apa? Yang perlu dipertanyakan kan, status panitia di sini sebagai apa? Ya sebagai panitia, iya namanya panitia. Apakah dia penjual hewan atau wakil sahibul kurban untuk mencarikan hewan? Bedanya di mana Pak? Kalau penjual hewan itu begini, ini jamaah, ini panitia, yang ini petani, kita sebutnya peternak ya, peternak. Begini, akad satu ini terjadi jual beli panitia dengan peternak, ini akad satu, sudah, sehingga ini menjadi penjual satu. Lalu setelah dilakukan akad satu, berarti status panitia ini jadi apa? Pembeli. Panitia jadi pembeli. Selanjutnya panitia menjelma jadi penjual. Maka dia jadi penjual dua. Terus berakad dengan jamaah. Ini akad dua. Selanjutnya jamaah menjadi pembeli dua. Begini. Nah, kalau skemanya kayak gini, panitia boleh dapat margin. Panitia boleh ambil margin, boleh ambil keuntungan karena dia penjual. Ya. Sekarang yang kedua, jamaah ada panitia. Sudah? Nah, panitia enggak punya modal untuk kulaan hewan, sehingga duitnya yang dipakai adalah duit jamaah. Maka dia tidak bisa jadi penjual dua. Yang bisa dia jadi wakil.
jamaah. Wakil jamaah itu gimana? Tolong carikan hewan kurban untuk kami. Wes tak pasrahkan panitia. Kami pasrahkan ke panitia. Baik. Lalu panitia datang ke peternak. Nah, saat panitia datang ke peternak, dia sebagai apa? Pembeli, mewakili jamaah. Nah, kalau status dia jadi wakil jamaah, panitia ini adalah wakil jamaah, maka panitia wajib menyampaikan semua informasi tentang transaksi itu sesuai kondisi real. Ada bonus, ceritakan. Ada diskon, sampaikan. Karena semua bonus, diskon dan seterusnya tadi haknya jamaah. Nah, terus panitia dapat apa, Pak? Boleh minta fee, ujroh. Nah, di sini posisi panitia boleh ada fee atau upah. Dia sudah berjasa mencarikan hewan, maka panitia minta upah. Baik. Boleh enggak, Pak? Upah itu juga dikasih oleh peternak. Jadi dia dapat dari dua pihak. Dari penjual dapat, dari pembeli juga dapat. Wallahu alam, karena dia sudah jadi wakil jamaah tadi, maka sebenarnya upah itu dari jamaah. Kalau dia dapat dari peternak, dia harus sampaikan kepada jamaah. Kami juga dapat dari peternak. Apakah jamaah ridho? Kalau mereka bilang, monggo jenengan mawon sing mundut, jenengan saja yang ngambil, insya Allah halal. Karena bonus itu kan sebenarnya bonus karena pembelian. Berarti dia haknya pembeli. Contoh sederhana kayak gini ya. Saya nyuruh Bapak, namanya siapa, Pak? Pak Soleh. Masya Allah. Ngantuk nggak, Pak? pun nonton ngantuk ya. Nah, sudah tidur setengah jam. Baik. Saya nyuruh Pak Soleh. Pak Soleh, tolong belikan motor. Berapa harganya? 20 juta. Saya ngasih ke beliau 20 juta. Berangkatlah beliau ke dealer. Nah, dikasih motor seharga 20 juta plus helm. Helm itu punya siapa? Helm, jaket, sarung tangan, payung, kaos, dan seterusnya. Ini ada satu paket hadiah dari dealer karena Bapak beli motor. Pertanyaannya, semua itu punya siapa? Punya Pak Soleh atau punya saya? Kenapa? Loh, yang konsumennya kan saya. Nah, terus Pak Soleh dapat apa? Pak Soleh saya kasih upah. Pak Soleh saya kasih upah ini. Nah, kemudian dealer juga ngasih, Pak, ini ada uang untuk Bapak. Pak Soleh harus lapor nggak? Lapor. Ini yang lebih ekstrim ya, dikit lagi, dikit sudah bel sudah berbunyi ya, sedikit ekstrim. Bapak kerja di instansi pemerintah A. Posisi Bapak sebagai pengadaan. Ya. Pak, kantor butuh 10 unit komputer. Sebagai bagian pengadaan, Anda berangkat ke toko komputer. Dibelikanlah 10 unit. Sudah selesai dibawa ke kantor. Pihak toko ngasih voucher umroh. Kok voucher umroh, jangan, susah di itu ya. Kegedean. Ngasih amplop 1 juta. Boleh diterima atau tidak? 1 juta ini punya siapa? Punya instansi atau punya bagian pengadaan? Punya. Kenapa punya instansi? Duitnya duit instansi, tempat dia kerja. Nah, terus dia sebagai bagian pengadaan dapat apa? Loh, kamu kan dapat gaji tiap bulan. Dan memang tugasmu bagian itu. Maka jangan mengambil manfaat dari posisi kamu
sebagai bagian pengadaan. Tapi paling basah kan bagian pengadaan. Pesan misalnya di warung Padang, dia dapat makan gratis itu. Boleh nggak kayak gitu, Pak? Nggak boleh ya. Coba laporkan ke KPK. Pak, kalau saya seperti ini boleh nggak? Standarnya kan nggak boleh. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena dia mewakili instansi sehingga apapun yang didapatkan dalam transaksi itu menjadi hak milik instansi. Begitu insya Allah. Oke, alhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas, mungkin tidak ada di ini ya, tidak ada di mana artikel yang saya siapkan. Nanti kita akan bahas halal haram muamalah kurban. Nah, itu banyak sekali ya. Urusan dengan belantik, urusan dengan bagaimana fee untuk panitia dan seterusnya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.